Ini tombol on off dan reset. Ini ground, panjang kabelnya 2 meter. Iya, kita hidupkan. Ya, secepat apa ya? Ya, mari kita coba. Ini sudah terpasang. Kita hidupkan dulu manual. Sudah hidup secara manual, mati pun secara manual. Sekarang kita akan coba untuk masuk ke aplikasi. Kita add Power Stripe. Isi password dulu. Reset. Power off for 10 seconds. 10. Next. Next. Oke, sudah terdeteksi ya. Ini contohnya saya kasih nama Power Stripe 1. Oke, selesai ya saudara-saudara. Sekarang kita dapat mengeset setiap soket yang ada dan juga USB port. Kita tulis sebagai USB port. Oke, untuk USB portnya ternyata tiga-tiganya ini langsung jadi satu ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi kelihatan lampunya, ini off USB portnya, ini on, ini kondisi. Oh, nice. Ternyata ini juga ada indikatornya. Apabila dalam kondisi menyala, di sini juga lampunya agak kebiru-biruan. Kemudian sini juga ada lampu LED-nya, saya matikan. Ya, LED-nya mati dan kebiru-biruan di lubang sini juga mati. Yang ini sekarang. Ya, lihat ya. Kita hidupkan kembali. Nah, kalau ini untuk keseluruhannya, nah, seluruhnya mati. Hidupkan seluruhnya. Ya, teman-teman, kenapa saya tertarik untuk meminang ini? Karena seperti yang teman-teman lihat, dan menggunakan program ini dapat mematikan seluruh stop kontak secara keseluruhan, maupun hanya soket-soket tertentu yang ingin kita matikan maupun kita hidupkan. Dan yang kedua adalah pada stop kontak ini kita dapat mengatur timer. Contohnya switch 1, setelah beberapa lama otomatis dia akan tidak menyalurkan listrik lagi. Gunanya untuk apa? Misalnya kita sedang mengecas HP dan kita ingin tidur, untuk memastikan bahwa HP itu tidak tercas sepanjang malam, maka lebih baik kita menggunakan yang seperti ini. Lebih aman untuk HP kita. Dan apabila kita ingin membuat pada saat kita bangun pagi hari, baterai HP kita sudah dalam keadaan full, kita dapat menggunakan yang namanya schedule. Jadi taruhlah pada pagi hari kita mau repeat atau apa setiap jam berapa, otomatis switch ini akan menyalurkan listrik sehingga HP kita yang malam hari sudah terkoneksi otomatis tercharge. HP kita sudah baterainya dalam kondisi full. Kita bisa membuat schedule on off per soket. Bagus bukan? Setelah tadi kita bermain-main dengan yang ini, mari kemudian kita melihat ya yang ini seperti apa. Kita lihat seperti apa isinya ya. Isinya simple. Ada satu buah colokan listrik seperti ini. Ini tombol on off dan reset. Ini ground. Ini juga dilindungi dengan proteksi lagi agar anak-anak tidak sembarangan colok-colok ya, supaya lebih aman. Mereknya berarti. Ini tombol on off. Jadi kalau on atau off kita juga dapat melihatnya dari. Sekarang kita pasang yang ini ya. Seperti ini kira-kira, kita hidupkan. Oke, sudah hidup. Kemudian kembali kita lihat apps-nya, hidup dan mati. Kelihatan di sini ya Bapak Ibu, mati, hidup. Nah, yang bedanya ternyata dibandingkan dengan yang tadi, switch kita bisa lihat, bisa kita kontrol.
Schedule juga tersedia di sini, timer countdown juga tersedia. Tentunya interface-nya berbeda ya antara dengan yang soket. Tapi yang membedakan ini dengan power strap tadi, di sini ada statistik. Jadi pemakaian listrik yang telah melewati steker ini. Kita bisa mengukur secara real time miliampere, power yang sedang dikonsumsi, voltage yang melewati steker ini selama steker ini digunakan. Contohnya di bulan Juli ini, steker telah dilewati arus listrik sebanyak 0,28 kWh. Pemakaiannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan sebanyak apa, itu semua terlihat di sini. Ada grafiknya. Jadi kita bisa mengetahui pemakaian listrik kita secara pasti. Dan untuk keakurasiannya, berapa yang ditunjukkan oleh aplikasi ini, serta berapa yang ditarik dari komputer. Bisa kita cek ya. Yuk, mari kita lihat. Teman-teman sekalian, pada saat charging berjalan, power yang melewati dari soket ini adalah sebesar 30 watt. Current atau arus yang diambil saat ini adalah 284 miliampere. Sedangkan pada charge rate yang terjadi saat ini adalah 14,5 watt. Kemudian sistem power 5 sampai 6 watt. SoC powernya sekitar 2 watt. CPU core powernya ada sekitar 3 watt. Semua kalau kita jumlahkan kurang lebih mendekati dengan angka ini 33 watt. Jadi dengan satu alat kita mendapatkan timer, kita bisa membuat schedule, dan apabila kita kelupaan, kita sedang di luar, kita ingin mematikan perangkat yang terhubung steker ini, dapat juga kita lakukan. Total pemakaian ini boleh dibilang adalah bonus. Jadi kita bisa mengetahui dalam 1 bulan pemakaian kita sudah berapa yang melewati dengan steker ini. Makanya tidak ada lagi pump-fire listrik yang berkeliaran karena kita mengetahui dengan pasti berapa penggunaan listrik pada setiap steker. Oke kawan-kawan, kasih jempol, di like.